Alhamdulillahilladzi wasakhkhara lakum asy-syamsa wal qamara da'ibaini wa sakhkhara lakum al-laila wan nahar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ahsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatil laili wan nahari wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jamaah salat gerhana rahimakumullah, bahwa pada malam hari ini Rabu 26 Mei 2021 terjadi gerhana bulan total dan telah dimulai prosesnya. Dan gerhana ini dapat diamati di seluruh wilayah tanah air Indonesia. Berkenaan dengan keadaan gerhana, terutama gerhana bulan, banyak sekali mitologi-mitologi yang ada di kalangan umat manusia. Peristiwa alam ini melahirkan macam-macam mitos atau mitologi di berbagai belahan bumi. Salah satu contoh mitos tentang gerhana bulan yang terjadi di negeri Cina, bahwa orang percaya adanya gerhana bulan itu terjadi karena seekor naga langit yang membanjiri sungai dengan darah, lalu dia menelannya. Dan itu sebabnya orang Cina menyebut gerhana dengan istilah Qi yang artinya memakan. Demikian pula di Jepang, dahulu orang percaya bahwa gerhana itu terjadi karena adanya racun yang disebarkan ke muka bumi. Dan untuk menghindari racun-racun itu mengenai dan bisa membahayakan manusia, orang Jepang setiap ada gerhana seperti ini, mereka menutupi sumur dan tempat-tempat air agar tidak terkontaminasi oleh racun yang khawatir disebarkan oleh keadaan gerhana bulan itu. Lalu di Indonesia, khususnya di tanah Jawa di sekitar kita sering mendengar adanya gerhana itu mitos yang beredar bahwa adanya batara kala atau raksasa jahat yang memakan rembulan. Mungkin saat kita masih kecil pun kita mendengar hal itu. Mereka kemudian beramai-ramai memukul kentongan pada saat gerhana itu terjadi untuk menakut-nakuti agar batara kala itu pergi. Dan demikian pula terjadi di kalangan masyarakat Quraisy di Arab. Gerhana bulan dikaitkan dengan kejadian-kejadian tertentu yang ada di muka bumi, seperti adanya kematian atau kelahiran seseorang. Dan kepercayaan itu masih ada di kalangan Quraisy Baduinya yang tidak atau belum mau menerima Islam. Namun sejak zaman Rasulullah SAW dan pernah terjadi gerhana matahari, pada saat yang sama putra beliau bernama Ibrahim bin Muhammad meninggal dunia. Dan sebagian orang-orang Arab, sebagian orang Quraisy itu menghubung-hubungkan, mengkait-kaitkan antara kejadian gerhana tersebut dengan kematian putra baginda yang bernama Ibrahim. Mereka beranggapan bahwa peristiwa gerhana itu adalah karena alam ikut berduka atas kematian putra Rasulullah SAW. Semua kepercayaan di atas adalah mitos atau takhayul, yang salah satu penyebabnya adalah karena pengetahuan masyarakat tentang alam yang masih sangat sederhana, dan jiwa mereka masih diliputi oleh keyakinan paganisme atau penyembahan kepada para dewa. Lalu Islam meluruskan, dengan datangnya Islam meluruskan mitos-mitos yang ada di dalam lingkungan masyarakat seperti itu. Jamaah salat gerhana rahimakumullah.
Di antara misi Islam adalah menyelenyapkan mitologi atau mitos-mitos dari keyakinan manusia. Mitologi adalah kepercayaan-kepercayaan yang bersemayam di dalam jiwa masyarakat, tetapi tidak memiliki dasar nalar dan wahyu. Dahulu orang-orang Romawi memberi nama hari mereka dengan nama-nama dewa. Seperti Sunday itu untuk menghormati dewa matahari, Monday untuk menghormati dewa bulan, Saturday atau Saturday untuk menghormati dewa Saturnus, dan seterusnya. Lalu kemudian Islam datang untuk melenyapkan mitos-mitos tersebut dengan memberi nama hari berdasarkan urutan. Yang pertama adalah hari Ahad. Ini pada kesempatan malam hari ini, karena kita sudah terbiasa atau generasi muda kita itu menyebut hari Ahad dengan istilah minggu. Padahal minggu itu bukan bahasa kita, dan itu adalah berarti Dominus, yang artinya hari untuk menyembah dewanya matahari. Ya, siapa yang melaksanakan penyembahan di hari Minggu? Jadi Minggu adalah bukan istilah dari kita. Kalau kita umat Islam menyebut hari Minggu adalah hari Ahad. Lalu Senin ya menjadi Senin, Talata menjadi Selasa, dan seterusnya. Ada upaya dari pihak-pihak tertentu yang merubah, khususnya kita bicara tentang hari yang dulu sebelum Indonesia ini merdeka sampai tahun 60-an, hari itu masih tertulis di kalender adalah Ahad. Tetapi ada pihak tertentu yang sengaja mencetak kalender secara besar-besaran dan digratiskan melalui toko-toko, melalui apapun, yang penting masyarakat mendapatkan, dan Ahad diganti dengan Minggu. Akhirnya generasi muda kita sudah terbiasa menyebut dengan istilah hari Minggu. 1 pekan atau 7 hari juga disebut seminggu. Padahal lebih tepat kita sebagai umat Islam menyebutnya dengan istilah 1 pekan atau sepekan. Kita lanjutkan. Demikianlah di dalam masalah gerhana, Rasulullah SAW menjelaskan rembulan atau bulan adalah, atau matahari adalah benda langit. Ya, baik bulan atau matahari itu adalah benda langit seperti benda-benda langit yang lainnya, yang merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kemutlakan kuasa Allah Subhanahu wa taala atas segala makhluknya atau semua makhluknya. Fenomena alam yang berwujud gerhana matahari ataupun gerhana bulan bukan karena kematian seseorang, bukan karena kelahiran seseorang, atau bukan karena adanya kejadian-kejadian tertentu di muka bumi ini yang mengakibatkan munculnya gerhana. Itu adalah berdiri sendiri dan berbeda. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya bahwa dari Aisyah bahwasanya dia berkata, pernah terjadi gerhana matahari pada zaman Rasulullah SAW. Kemudian beliau mendirikan sholat bersama dengan orang banyak. Beliau berdiri di dalam sholatnya dengan berdiri yang cukup lama. Kemudian rukuk dengan memanjangkan rukuknya. Kemudian berdiri dengan lama, namun tidak selama yang pertama. Kemudian beliau rukuk dan memanjangkan rukuknya, namun tidak selama rukuk yang pertama. Kemudian beliau sujud dengan memanjangkan sujudnya, kemudian mengerjakan rakaat kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Kebetulan hadis ini sudah saya sampaikan tadi di depan. Lalu Rasulullah bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah 2 tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, dan tidaklah gerhana itu disebabkan karena mati atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka banyaklah berdoa kepada Allah, bertakbirlah, dirikan sholat, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari, hadis nomor 986. Di dalam hadis tersebut ditegaskan
paling tidak ada 4 sikap ajaran Islam terhadap peristiwa gerhana. Yang pertama, bahwasanya tidak ada hubungan antara peristiwa gerhana dengan kelahiran atau kematian seseorang. Mitos ini tidak memiliki dasar yang bisa dijadikan pegangan. Oleh karena itu hanya disebut mitos apabila ada yang bilang atau yang mengatakan gerhana itu berhubungan dengan kelahiran ataupun kematian seseorang. Yang kedua, bahwasanya kita harus mampu menjadikan momentum gerhana ini sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepadanya atau taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat gerhana, banyak beristighfar dan banyak bertakbir, dan kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan baik dengan sesama manusia dengan cara memperbanyak sedekah dan menebar manfaat kepada sesamanya. Di mana gerhana matahari dan bulan, dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu, tujuannya sebagaimana yang Allah telah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 96. Dan tidaklah kami mengirimkan tanda-tanda itu kecuali di dalam rangka untuk menakut-nakuti dan memberi peringatan. Jadi sesuai dengan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 59, bahwa kejadian alam salah satunya adalah gerhana ini tujuannya untuk menakut-nakuti umat manusia agar manusia itu sadar diri, ya, agar manusia itu sadar diri bahwa Allah lah yang maha kuasa atas segala sesuatu, agar manusia yang lupa terhadap akhir dari kehidupan ini, mereka sadar yang masih melaksanakan kemaksiatan segera taubat dengan taubatan nasuha. Adalah taubat yang dilakukan dengan sungguh-sungguh dan memenuhi seluruh rukun taubat, yaitu menyesal, meninggalkan dosa, dan bertekad untuk tidak mengulangi lagi dosa yang pernah dilakukan. Lalu yang keempat, merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Betapa dahsyatnya kekuasaan Allah. Gerhana merupakan peristiwa alamiah sebagai bagian dari gerak harmonis sistem tata surya yang sangat luar biasa. Tata surya adalah kumpulan benda-benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Tata surya kita sendiri terletak di galaksi Bima Sakti, sebuah galaksi spiral yang berdiameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Bisa dibayangkan 100.000 tahun cahaya. Padahal kecepatan cahaya adalah kecepatan tertinggi yang bisa dikenali oleh umat manusia. Tidak ada kecepatan yang bisa dikenali umat manusia melebihi kecepatan cahaya. Diameter galaksi Bima Sakti adalah 100.000 tahun kecepatan cahaya dan memiliki sekitar 200 miliar bintang. Sedangkan matahari berlokasi di salah satu lengan spiral galaksi yang disebut dengan lengan Orion. Letak matahari berjarak antara 25.000 sampai 28.000 tahun cahaya dari pusatnya galaksi. Jadi matahari saja jaraknya antara 25 sampai 28.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Dengan kecepatan orbit mengelilingi pusat galaksi sekitar 2.200 km per detik. Momentum untuk menyadari kekuasaan Allah. Peristiwa gerhana bulan total yang sedang kita hadapi saat ini merupakan momentum tepat bagi kita untuk merenungkan dahsyatnya kekuasaan Allah, penguasa alam raya ini. Ini juga momentum seorang hamba untuk mengagungkan Tuhannya, meningkatkan kualitas penghambaan kepadanya. Oleh karena itu, marilah kita gunakan kesempatan yang sangat langka ini untuk bermuhasabah, untuk introspeksi, untuk mawas diri, untuk mengoreksi diri kita sendiri. Apakah ibadah kita selama ini sudah benar? Apakah niat kita di dalam melaksanakan kebaikan sudah ikhlas lillahi ta'ala? Apakah hanya karena saya malu kalau tidak berangkat ke masjid karena sama menantu atau sama mertua atau bawa alam yang lain?
Sudahkah segala yang kita lakukan itu benar-benar lillahi ta'ala, atau masih ada pamrih-pamrih yang bersifat kemanusiaan ataupun nafsu dari manusia? Momentum yang sangat langka ini marilah kita gunakan untuk introspeksi, untuk mawas diri, mengkoreksi diri kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, agar kita juga mengevaluasi diri untuk bekal kita. Jangan pernah kita berpikir bahwa dengan ibadah kita pasti sudah cukup untuk modal bekal kita masuk surga. Itu belum tentu, karena ibadah kita itu juga belum tentu benar. Oleh karena itu, refleksi pada hari ini, marilah kita evaluasi dari ibadah kita, terutama niat yang ada di dalam hati kita. Benarkah sudah lillahi ta'ala di dalam segala hal, baik di dalam melaksanakan ibadah, sholat, puasa, bersedekah, berbuat baik kepada orang lain? Sudahkah kita memang lillahi ta'ala, ataupun masih ada hal-hal yang lain yang bisa merusak daripada ibadah kita? Apapun momentumnya, seyogianya hal itu menjadi bahan untuk memperbaiki kualitas kepribadian kita, agar kita semakin dekat kepada Allah di hari-hari yang akan datang. Hal itu bisa dilakukan hanya dengan menjadikan Allah sebagai satu-satunya tujuan dan zat yang diagungkan, melebihi apa saja, tak terkecuali jabatan, gelar, harta, ataupun yang lainnya. Imam Al-Ghazali pernah bertanya, apa yang paling besar di dunia ini? Lalu murid-muridnya yang menjawab, ada yang menjawab gunung, matahari, ada yang menjawab bumi, dan lain sebagainya. Lalu Imam Al-Ghazali berkata, semua jawaban itu benar, tetapi jauh lebih besar adalah hawa nafsumu. Maka itu kita harus hati-hati dengan nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita bisa membawa kita ke neraka, karena begitu besarnya nafsu dan sulit dikendalikan apabila kita tidak ikhlas lillahi ta'ala di dalam segala hal. Semoga kita semua bisa belajar dan mengambil hikmah dari peristiwa gerhana bulan pada hari ini. Ja'alanallahu wa iyyakum minal faizin, minal aminin, wa taqabalana wa iyyakum bi zumrati ibadil mu'minin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izil islam wal muslimin wa adhilal syarqa wal musyrikin wansur ibadakal muhaddihi wansur man nasaratin wahdil man qadal muslimin wa damir a'da'a din wa li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' annal bala wal waba wal zalazila wal mihan wa su'al fit'ati wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldanil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wow.